Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup kelas 3, subtema 2 Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Pembelajaran 1, 2, 3, dan 4. Oke anak-anak, kita akan belajar yang pertama yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Nah, manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Oke, yang pertama di pembelajaran 1, apakah yang kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah yaitu ketika bayi, Udin kesulitan memegang botol susu, namun sekarang Udin sudah mahir menggunakan sendok dan garpuku saat makan. Proses pertumbuhan dan perkembangan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Setiap makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya, yang terjadi pada diri kita kalau diamati keadaan kita ketika bayi sangat berbeda dengan keadaan saat ini. Oke, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini yaitu pertumbuhan. Nah, pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang tidak dapat kembali ke asal. Contohnya, bayi yang baru lahir ukurannya 45 cm dengan berat badan 3 kg. Nah, setelah mengalami pertumbuhan, tinggi badannya mencapai lebih dari 150 cm dan berat badan lebih dari 30 kg. Nah, kalau perkembangan itu adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Misalnya pada manusia, perkembangan juga menyebabkan perkembangan psikis dari usia bayi anak-anak menjadi dewasa. Kalau diperhatikan saat bayi kita kesulitan memegang botol susu. Namun, setelah dewasa bukan hanya memegang botol susu, memegang sendok dan garpu pun dapat dilakukan dengan mudah. Oke, cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Misalnya, berat badanku saat lahir berapa, berat tinggi, panjang badanku saat baru lahir, dan usia berapa bulan aku mulai bisa merangkak, dan pada usia berapa tahun aku mulai bisa berjalan, dan yang terakhir pada usia berapa aku mulai dapat berbicara. Oke, perhatikan contoh gerakan kuat dan lemah pada tangan pada saat menari. Misalnya, pada gerakan pertama ada mengangkat tangan lalu tangan kiri. Ada juga di gerakan kedua yaitu turunkan kedua tangan secara perlahan. Ada juga yang gerakan ketiga merentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan menjadi huruf U. Yang keempat, yaitu gerakan memutar pergelangan tangan. Yang kelima, gerakan mengacungkan tangan ke depan dengan kuat. Yang keenam, gerakan bertepuk tangan. Oke, perhatikan anak-anak. Di sini ada contoh penjumlahan tanpa teknik meminjam. Misalnya, angka 2653 ditambah 3302. Kita susun menjadi penjumlahan bersusun. Lalu yang kita hitung pertama yang paling belakang. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 0, 5. 6 ditambah 3, 9. 2 ditambah 3, 5. Jadi 5.955.
Oke, ini merupakan contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Anak-anak bisa mengerjakan di rumah ya. Nah, di sini ada penjumlahan dengan cara menyimpan. Misalnya 1200 ditambah 2900. 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 0, 0, lalu 2 ditambah 9, 11. Yang ditulis angka 1 yang belakang, lalu yang satunya disimpan di atasnya angka 1 di depannya, yaitu 1 ditambah 1, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi 1200 ditambah 2900 sama dengan 4100. Selanjutnya di pembelajaran 2, oke, carilah informasi, menulis informasi dari cerita tentang perkembangan dirimu. Nah, misalnya seperti ini. Menurut cerita, ibuku dilahirkan dengan panjang 49 cm dan berat 2,8 kg. Aku selalu diberi susu oleh ibu sehingga aku tumbuh semakin besar. Lalu ibu sangat menyayangi aku serta anggota keluarga yang lainnya. Lalu pada 7 bulan aku sudah mulai merangkak. Aku merangkak maju dengan menggerakkan lengan kanan dan kaki kiri. Kemudian lengan kiri dan kaki kanan secara bergantian. Aku terus tumbuh dan berkembang. Nah, masih menurut ibuku, aku mulai mengucapkan kata pertama pada usia 14 bulan. Selanjutnya, usia 18 bulan saat sudah dapat mengucapkan beberapa kata. Tak semua bayi kecepatan perkembangannya sama dan setiap anak belajar berbicaranya bervariasi. Oke, bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Ya, saya sangat senang karena saya tumbuh kembang dengan baik. Apa kamu juga mendapatkan informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Nah, misalnya saya merangkak pada usia 11 bulan dan saya berjalan pada usia 18 bulan. Oke, di sini menghargai perbedaan. Nah, kita akan belajar menghargai perbedaan. Misalnya perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda ya anak-anak. Nah, perubahan tinggi dan berat badan merupakan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh yang pertama ada makanan, ada kebiasaan berolahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua atau genetik ya anak-anak. Nah, Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup itu berbeda-beda. Nah, perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Maka dari itu kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut ini. Nah, misalnya kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang kamu lakukan adalah membantu mengambilkan benda di tempat yang tinggi. Gambar yang kedua, kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang kamu lakukan adalah membantu membawa barang bawaan. Yang ketiga, kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang kamu lakukan adalah membantunya mempelajari gerakan tari dengan cara mencontohkan gerakan tari dengan pelan. Selanjutnya, anak-anak kita akan belajar mengarti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengalaman sila kedua Pancasila. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Nah, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Selanjutnya, di pembelajaran 3 kita akan belajar tentang makanan penting untuk kesehatan. Nah, anak-anak sering ya, biasanya kalau sampai lapar itu pasti membutuhkan makanan. Nah, makanan yang bagaimana?
yang penting untuk kesehatan, ya makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah makanan yang sehat dan bergizi. Nah, makanan sehat dan bergizi sangat harus memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna terdiri dari ya ada karbohidrat, protein, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri dari 2 jenis, ada protein hewani dan nabati. Protein hewani terdiri dari lauk pauk, berasal dari hewan seperti ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tempe dan tahu. Nah, berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi, misalnya makanan pokok ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Yang kedua, lauk pauk ada daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi-cumi. Yang ketiga, sayur-sayuran ada kangkung, bayam, wortel, buncis. Yang keempat, ada buah-buahan, ada jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Yang terakhir ada susu. Nah, ini termasuk 4 sehat 5 sempurna. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayuran, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Nah, makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Oke, di pembelajaran 3 kita akan belajar mempraktikkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Nah, anak-anak nanti bisa mempraktikkan dan menyanyikan lagu tepuk tangan. Misalnya seperti ini liriknya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, ajung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Nah, ini nanti dinyanyikan 2 kali ya, 2 kali pengulangan. Nah, lagu tepuk tangan. Oke, amati gambar makanan berikut ini. Berilah tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Berilah tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sekali atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Oke, selanjutnya di sini ada soal cerita. Misalnya, bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam 1 kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Jadi kalau 2 kali panen berarti 3.400 ditambah 3.400 sama dengan 6.800. Selanjutnya Nana bisa mencoba di rumah. Selanjutnya di pembelajaran 4 kita akan belajar tentang teks bacaan di bawah ini tentang makanan dan kesehatan. Misalnya pagi ini anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok pertama yaitu Udin, Lani, dan Beni. Kelompok 2 ada Edo, Dayu, dan Siti. Semuanya senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengaduh kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertali oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo, anak yang terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata, pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan makanan yang cukup. Nah, anak-anak jadi jangan sampai anak-anak itu lupa sarapan. Jadinya seperti Edo ya, badannya terasa lemas. Oke, ayo menulis jawaban pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks yang kamu baca. Oke, selanjutnya anak-anak kita akan belajar sikap saling menghargai. Misalnya Siti suka sayur bayam.
Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Ada juga Edo suka kentang. Ini lebih suka roti. Kedua makanan itu makanan sehat. Nah, mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Jadi mereka itu saling menghargai makanan masing-masing meskipun berbeda. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya pahami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.